Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran matematika peminatan. Kali ini bersama dengan saya, Pak Eko Adi Nuryadin. Untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Jangan lupa kalau bepergian menggunakan masker, kemudian selalu jaga kebersihan dan tingkatkan keimanan kalian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, beberapa hal yang perlu kalian persiapkan antara lain adalah satu, mungkin kalian perlu buku catatan atau buku pendamping yang sudah kalian miliki mengenai limit fungsi. Pada kelas 11 limit fungsi pernah kalian dapatkan, tetapi di situ membahas mengenai limit fungsi aljabar. Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Baik, langsung saja. Untuk limit fungsi trigonometri, nanti ada beberapa kompetensi dasar yang akan saya jelaskan di sini, yaitu kalian harus nanti bisa menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kemudian kalian menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Untuk pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan, ada 3 item. Yang pertama adalah mengamati dan mengidentifikasi fakta pada limit fungsi trigonometri, kemudian menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, dan berikutnya adalah mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kalian kenal dengan sosok ini? Beliau adalah tokoh matematikawan Prancis pada abad ke-19, namanya adalah Augustin Louis Cauchy. Beliau dapat menyelesaikan paradok Achilles dan kura-kura dengan memuaskan di depan para dosen pengujinya. Ya, nanti kalian bisa searching di YouTube atau googling untuk mengetahui apa itu paradok Achilles dan kura-kura. Ya, beliau menemukan solusi tersebut dengan menggunakan limit deret tak hingga. Ya. Cauchy berperan dalam perkembangan limit yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul Cours d'Analyse, ya, tahun 1821. Ada beberapa rumus dasar yang nanti harus kalian kuasai untuk dapat menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Rumus yang pertama adalah limit untuk x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Bagaimana limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1? Nah, kita buktikan. Coba diperhatikan gambar yang ada pada layar. Ya. Sebenarnya ini adalah sebuah lingkaran yang dipotong, ya. Potongannya seperti pizza gitu ya. Jadi ini segitiga begitu. Nah, potongannya berbentuk juring. Ini ya. Lingkaran dengan pusat O dipotong sehingga membentuk juring OBP. Ya, kemudian pada juring OBP kita buat garis lurus dari B ke P sehingga membentuk segitiga OBP. Sehingga menyisakan ada tembereng di sini dengan busur BP. Ya. Kalau lingkaran itu jari-jarinya adalah satu satuan, R sama dengan 1 dari O ke B, maka O ke P juga sama dengan 1. Ya. Koordinat titik P
ya. Kalau ini koordinat sebuah titik itu kan x, y. Nah, x-nya adalah jarak dari O ke titik tinggi di sini, ya, yang bersimbol siku-siku pada gambar ini. Nah, ini x-nya ini sama dengan cos alfa, ya. Mengapa sama dengan cos alfa? Karena jari-jarinya satu. Ingat ya, rumus kosinus adalah x per r. Nah, r-nya 1, ya, sehingga rumus untuk x sama dengan 1 kali cos alfa atau sama dengan cos alfa. Kemudian tingginya, ya, tinggi P ini berarti jarak ini kita sebutkan dengan y satuan, ya, x, y tadi koordinat, berarti ini y-nya. Nah, y-nya berarti kita menggunakan rumus sin, ya toh. Sin alfa sama dengan y per r, karena r-nya sama dengan 1, berarti y sama dengan sin alfa. Berarti koordinat titik P sama dengan cos alfa, sin alfa. Sedangkan koordinat titik B, ya, titik B ini karena panjang jari-jarinya 1 berarti 1,0. Sedangkan titik Q, ya, ini sebenarnya ada perpanjangan garis dari OP menjadi OQ, ya, sehingga membentuk segitiga siku-siku OBQ. Koordinat titik Q ini sama dengan 1, tangen alfa. Mengapa tangen alfa? Karena tangen itu kan y per x, ya, y per x, karena y dan x nya sama-sama r panjangnya, sama-sama satu satuan, berarti tingginya atau BQ ini sama dengan tangen alfa, sehingga titik Q koordinatnya 1, tangen alfa, ya. Itu. Sekarang kita perhatikan, ada paling enggak ada 3 bidang datar di sini. Yang pertama adalah segitiga OBP, yang kedua juring OBP, dan yang ketiga segitiga OBQ, ya. Perbandingannya bagaimana? Nah, segitiga OBP ini kurang dari segitiga OBP. Segitiga OBP kurang dari juring OBP luasnya, ya. Sedangkan luas juring OBP kurang dari luas segitiga OBQ. Saya ulangi ya. OBP, segitiga OBP ini luasnya lebih kecil daripada luas juring OBP, ya, karena luas segitiganya ini di dalam juringnya. Nah, luas juring OBP lebih kecil dari luas segitiga OBQ, ya, karena luas juringnya ini di dalam segitiga OBQ, ya. Nah, sekarang sebelum melangkah lebih jauh, kita tentukan dulu luas masing-masing bangun datar tadi, segitiga OBP, juring OBP, dan segitiga OBQ. 1. Luas segitiga OBP, ya, luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berarti OB, tingginya berarti tinggi segitiga ini, ya, sampai ke titik P ini. Berarti OB-nya 1, kemudian tingginya sama dengan Y-nya titik P tadi, Y-nya kan sama dengan sin alfa, ya. Nah, kemudian kalikan setengah, ya, berarti setengah kali alas kali tinggi, jadinya setengah kali 1 kali 1 sin alfa. 1 sin alfa ini tingginya segitiga OBP, ya, kali sin alfa, ya, berarti sama dengan setengah sin alfa. Itu luas segitiga OBP. Sekarang luas juring OBP. Luas juring OBP berarti menggunakan rumus besar sudut pusat dibagi 360 derajat dikalikan pi r kuadrat, ya. Sudut pusatnya alfa dibagi 360 derajat dikalikan pi dikalikan
R-nya 1 berarti 1 kuadrat. Ya, kita sederhanakan menjadi pi itu kan 180 derajat, ya, berarti menjadi setengah kali alfa. Ya, ini luas juring OBP. Ya, kemudian yang ketiga, luas segitiga OBQ. Ya, kalau luas segitiga OBQ gampang saja karena ini alas dan tingginya jelas. Berarti setengah kali 1 kali 1. Ya. Setengah kali 1 kali 1 tan alfa, ya, menjadi setengah tan alfa. Ya, karena tadi Q itu koordinatnya 1, tangan alfa, berarti tingginya ini sama dengan tangan alfa. Ya. Nah, lanjut. Sekarang kita kembali ke perbandingan luas segitiga, luas juring, dan luas segitiga yang besar, ya. Luas segitiga OBP, luas juring OBP, dan luas segitiga OBQ. Tadi kita lihat luas segitiga OBP lebih kecil dari luas juring OBP, lebih kecil dari luas segitiga OBQ. Nah, saya tuliskan dalam bentuk simbol matematika. Jadi luas segitiga OBQ kurang dari luas juring luas segitiga OBP kurang dari luas juring OBP kurang dari luas segitiga OBQ. Jadi kalau rumus-rumus luas tadi kita masukkan, hasilnya menjadi ini. Ya, setengah sin alfa kurang dari setengah alfa kurang dari setengah tan alfa. Ini nolnya kita tuliskan supaya ini artinya tidak mungkin negatif, ya. Luas bidang itu tidak mungkin negatif. Ya, paling kecil 0, tidak ada negatifnya, ya. Nah, kita lihat yang mulai setengah sin alfa kurang dari setengah alfa kurang dari setengah tangan alfa ini. Kalau masing-masing ruas dikalikan 2 per sin alfa, ya, atau boleh juga kalau masing-masing luas dibagi dengan setengah sin alfa, ya, masing-masing ruas ini atau bagian ini kita bagi dengan setengah sin alfa atau dikalikan dengan 2 per sin alfa, maka diperoleh, ya, setengah sin alfa dikali 2 sin alfa sama dengan 1. Kemudian setengah alfa dikalikan 2 per sin alfa sama dengan alfa per sin alfa. Kemudian yang ruas paling kanan, setengah tan alfa dikalikan 2 per sin alfa akan menjadi 1/4 cos alfa, ya. Nah, bentuk yang terakhir ini kita kalikan dengan cos alfa. Kita kalikan dengan cos alfa sehingga menjadi 1 kali cos alfa, ya. Alfa per sin alfa kali cos alfa menjadi sin alfa per alfa, ya. Kemudian 1/4 cos alfa kalikan cos alfa sama dengan 1, ya. Kalau masing-masing bagian kita tambahkan limit dengan alfa mendekati 0, nah, akan menjadi limit cos alfa dengan alfa mendekati 0. Kalau alfa mendekati 0 kan cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Nah, berarti kita tuliskan nanti yang paling kiri ini sama dengan 1. Kemudian yang tengah tetap saja kita tuliskan limit untuk alfa mendekati 0 sin alfa per alfa. Ini tidak usah diubah dulu, ya. Kemudian yang paling kanan limit untuk alfa mendekati 0 dari 1, ya tetap 1. Ya. Berarti kalau kita ingat teorema Apit itu di konsep nilai mutlak, nanti akan tertulis 1, ya, 1 kurang dari limit alfa per alfa kurang dari 1. Itu artinya limit sin alfa per alfa sama dengan 1. Nah, itu terbukti. 1 rumus, ya. Berikutnya
rumus dasar yang kedua yaitu limit untuk X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Saya ulangi, kita akan buktikan limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Tadi pakai alfa, sekarang pakai X ya, mengubah variabel ya, supaya nanti tidak terkejut dengan variabel-variabel yang lain, karena variabel bisa berubah menjadi dari alfa menjadi X, menjadi Y, menjadi T dan lain-lain ya. Nah, kita buktikan bagaimana itu bisa menjadi sama dengan 1. Kita tuliskan limit tangen X per X. Tangen itu kan sin per cos. Nah, limit tangennya, tangen kita ubah menjadi sin X per X. Sin X per cos X ya. Di sini sin X per X kali seper cos X, diubah semacam itu, digeser saja cos X-nya ya. Cos X dengan X-nya. Nah, kita gunakan sifat limit. Jadi limitnya nanti dituliskan pada masing-masing bagian menjadi limit X mendekati 0 sin X per X kali limit X mendekati 0 seper cos X. Kalau seper cos X, X yang mendekati 0 kan menjadi 1 per 1, hasilnya 1 ya. Sedangkan limit sin X per X tadi sudah limit sin alfa per alfa untuk alfa mendekati 0. Kalau di sini limit sin X per X untuk X mendekati 0 berarti sama dengan 1 juga ya, menjadi 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Terbukti rumus yang kedua, limit X mendekati 0 untuk tangen X per X sama dengan 1. Nah, supaya lebih paham kita ke contoh soal. Ini mudah ya, mirip dengan rumus dasar yang pertama tadi, yang sinus ini, sin alfa per alfa ya. Tentukan limit X mendekati 0 sin 2X per X. Caranya kita andaikan Y sama dengan 2X ya, karena di sini sin 2X. Kalau Y sama dengan 2X, maka X sama dengan setengah Y ya kan. Kemudian untuk X mendekati 0 berarti 2X juga mendekati 0 ya. Untuk X mendekati 0, 2X juga mendekati 0, sehingga Y juga mendekati 0. Dan untuk bentuk tersebut dapat ditulis limit X mendekati 0 sin 2X per X sama dengan limit Y mendekati 0 sin Y per setengah Y ya. Ini mengubah bentuk sin yang 2X per X tadi menjadi bentuk sin Y ya. Nah, kita sederhanakan bentuk setengah Y ini menjadi 2 kali ya, pindah ke pembilangnya setengah Y menjadi 2 ya, sehingga bentuknya menjadi 2 kali limit Y mendekati 0 sin Y per Y. Nah, ini hasilnya berapa tadi? Kalau limit sin Y per Y, Y mendekati 0 1 kan? Nah, berarti 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2 ya. Sehingga kita dapatkan limit untuk X mendekati 0 sin 2X per X sama dengan 2 ya. Bisa dicermati dulu, dicerna ya tampilan yang ada di layar. Nanti bisa di pause ya. Lanjut kita ke contoh kedua. Tentukan limit X mendekati 0 1 min cos 4X per X sin X. Nah, kompleks sekali ini. Kalian harus mengingat bentuk-bentuk rumus identitas trigonometri nanti di sini. Ya. Itu kelas 10 ya, matematika wajib. Nah, kita ubah dulu ya bentuk limit X mendekati 0 1 min cos 4X per X sin X dikalikan dengan bentuk sekawan dari pembilangnya ini, sehingga
bentuk sekawan dari 1 min cos 4x adalah 1 plus cos 4x ya. Nanti dibagi lagi dengan 1 plus cos 4x. Kalau dikalikan bentuk sekawannya menjadi bentuk kuadrat semacam ini ya. 1 min cos kuadrat 4x. Yang bawah tetap ya, tambahkan kurung saja dikalikan. Lanjut, kalian ingat bentuk sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan apa? 1 gitu. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau sin kuadrat 4 alfa ditambah cos kuadrat 4 alfa sama dengan 1 juga. Nah, berarti 1 min cos kuadrat 4x ini bisa diganti menjadi sin kuadrat 4x. Ya kan? Yang bawah tetap dulu. Nah, sekarang bentuk sin kuadrat kan menjadi sin kali sin, gitu. Sin kuadrat 4x sama dengan sin 4x kali sin 4x. Yang bawah kita pisahkan. 1 plus cos 4x-nya dipisahkan menjadi bagian tersendiri. Ya. Nah, menjadi bentuk lengkapnya limit x mendekati 0 sin 4x per x kali sin 4x per sin x kali 1/1 plus cos 4x. Nah, bentuk ini kita olah, kita ubah supaya menjadi bentuk yang mengikuti rumus dasar tadi, sin alfa per alfa ya. Karena di sini adanya 4x ya, sin 4x, maka kita kalikan 4x per 4x ya. Di sini ada 4x lagi, kalikan lagi 4x per 4x. Nanti 4x yang ada di sini kita geser sehingga membentuk rumus yang mengikuti pola bentuk dasar limit trigonometri, yaitu sin 4x per 4x ya. Kok bisa jadi 4x? Karena x yang ini dengan yang 4x ini pindah, geser ya, bertukar tempat. Yang sin 4x yang sebelah kanannya dibagi dengan 4x lagi, yang bawah ini bertukar tempat dengan sin x ini ya. Nah, sekarang 4x ini, nah ini miliknya yang atas ya, sin x yang bawah tadi digeser. 4x yang satunya yang atas, yang pembilang ini bergeser dari miliknya x yang depan tadi, yang paling depan ya. Yang 1/1 plus cos 4x tetap saja karena nanti dilimitkan penyebutnya tidak 0 ya. Begitu. Nah, sekarang kita hitung ya menggunakan rumus dasar tadi. Kalau sin alfa per alfa kan sama dengan 1, berarti ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, 4x per sin x juga sama dengan 1 gitu. Kemudian tinggal 1/1 plus cos 4x. Kalau di limit x mendekati 0, x mendekati 0 berarti cos 4x juga sama dengan cos 0. Cos 0 sama dengan 1 juga ya. Berarti hasilnya nanti yang bentuk cos ini 1/1 plus 1 atau 1/2. Nah, muncul di sini ya. Jadi hasil akhirnya adalah 1 kali 1 kali 4 kali setengah kali 4 ya, menjadi 8. Betul ya. Jadi hasil akhirnya limit x mendekati 0 dari 1 min cos 4x per x sin x sama dengan 8 ya. Boleh di pause dulu untuk mencermatinya ya. Kita lanjutkan ya. Untuk menguji pemahaman kalian tentang limit trigonometri, kalian dapat mengerjakan beberapa soal berikut. Ingat, bisa dibuka lagi rumus dasar yang tadi, limit sin alfa per alfa atau limit tangen alfa per alfa. Kemudian dibuka lagi identitas trigonometri ya, identitas trigonometri kelas 10. Kalau bukunya belum ketemu bisa searching ya. Silahkan mengerjakan, kemudian nanti ada tugas yang Bapak berikan lewat LMS sekolah.
Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, kapanpun kalian membuka video ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.